Ya, masih bersama saya Henry Satrio dan Mas Devan serta Bapak Menteri kita tercinta Pak Wihaji. Siap. Tadi ada harapan-harapan sekaligus permintaan. Iya. Silakan dijawab itu harapan-harapannya tuh. Kita pernah jadi bupati, jadi memahami suasana kebatinan para petugas lini lapangan. Termasuk tadi, sebenarnya gini Mas Evan, Posyandu ini dulu kesepakatan 3 menteri, Mendagri, Menteri Kesehatan, dan BKKBN. Kalau urusan fisik itu sebenarnya bukan kita, tapi prinsipnya begini, untuk yang alat-alat tadi yang diminta nanti saya tak koordinasi dengan Menteri Kesehatan. Karena kalau urusan kita Kemenduk Bangga itu perilakunya, jadi menggerakkan perilakunya, maka kita ada kader penyuluh yang di KP, keluarga berencana. Gitu. Tapi kalau masalah yang tadi gimana nanti ibu hamil, inilah yang menjadi tugas baru saya di perintah Bapak Presiden. Ada tugas baru, kita mendistribusikan MPG khusus ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD. BKKBN, iya, Kementerian Bapak. Kementerian kita sekarang punya tugas mendata, mendistribusikan, serta mengevaluasi dan mengedukasi MPG khusus ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD. Per hari ini sudah ada 3,6 juta dari layanan yang sudah kita distribusikan setiap hari kepada bumil, busui, dan balita non PAUD. Itu ahli gizinya ada itu Pak ya? Ada di SPPG dong. Kalau kita tidak masalah ahli gizinya, tapi mendistribusikan dan mendata. Misalnya di daerah ini ada 100 ibu hamil, 50 ibu menyusui. Oke, wajib dikasih MBG. Siapa yang mendistribusikan? Kita. Namanya TPK, Tim Pendamping Keluarga. Salah satu yang tugas di Posyandu tadi, pasti ada yang TPK, Tim Pendamping Keluarga, mengantarkan. Ini untuk ibu hamil setiap hari. Sampai 6 hari dalam 1 minggu. Kira-kira gitu. Minta fasilitas tuh. Kalau fasilitas nanti saya koordinasikan dengan Menteri Kesehatan, karena kita ini intervensinya spesifik. Mohon maaf, bukan intervensi yang sifatnya fisik. Jadi kalau bantuan-bantuan kita nggak ada, kita itu perilakunya. Jadi percuma dong tadi tuh ngasih nggak juga. Karena dikoordinasikan. Dikoordinasikan. Nggak ada yang percuma. Kita memahami suasana kebatinan lini lapangan. Dan itu saya rasakan. Nanti saya ngobrol sama Pak Menkes, Pak Budi, ini tadi apa itu Posyandu Rafflesia punya keinginan ini. Tolong dibantu, nah insya Allah lah nanti kita bantu dengan cara kita. Kira-kira begitu. Ya itu Devan ada pertanyaan katanya Pak ya? Silakan. Pertanyaan yang agak berat nih Pak. Ya, Pak. Apa? Kenapa diarahin ke saya tapi nggak apa-apa deh. Gimana? Jadi aku mau nanya tentang perkembangan vasektomi. Dari orang yang belum menikah. Bertanya hal itu. Tolong. Itu Pak di Boyolali Pak. Ada satu desa itu laki-lakinya vasektomi semua. Karena dianggap vasektomi itu bisa memperbaiki ekonomi keluarga. Karena anaknya nggak nambah Pak. Kalau nggak salah emang nama desanya desa vasektomi. Desa vasektomi. Jadi itu karena di lereng gunung listrik ada tapi TV ya agak kerenyet-kerenyet gitu, banyak semutnya. Jadi kegiatan sehari-harinya begitu Pak. Nah tapi dengan vasektomi akhirnya mereka bisa mengatur ekonomi keluarga. Tapi menurut Bapak vasektomi sendiri itu bagaimana sih Pak? Kontroversial atau gimana? Bapak vasektomi? Enggak. Begitu bro. Gini menteri dong. Gimana Bang? Oke, prinsipnya begini. Isu vasektomi sudah lama selalu menjadi perdebatan. Sejak tahun 80-an sampai sekarang. Ijtima ulama mengatakan haram. Apabila ada catatannya, satu, untuk kenakalan. Dalam tanda petik ya. Jadi, mohon maaf tapi untuk niat-niat yang tidak baik. Kedua, mungkin harus diperhatikan bagaimana kesepakatan antara istri atau keluarga gitu, dan lain sebagainya. Menjadi halal apabila atau menjadi boleh apabila satu, jangan sampai karena istrinya ada gangguan kesehatan kalau melaksanakan metode kontrasepsi menjadi masalah. Maka suaminya yang dalam hal ini metode kontrasepsinya diserahkan kepada suaminya dan vasektomi. Yang kedua juga untuk mengatur tentang jangan sampai yang menjadi korban selalu dalam tanda petik perempuan. Jadi kira-kira si suaminya juga melakukan hal-hal yang menyesuaikan, turut berkontribusi. Ya banyak hal lah, tapi kira-kira ada di situ ada keadilan, tapi jangan untuk yang aneh-aneh. Karena ada juga, mohon maaf, perempuan, ibu karena kesehatan membahayakan tentang nyawa ibu atau nyawa dari istrinya. Maka laki-laki boleh daripada nanti anaknya terlalu banyak
terlalu cepat dan terlalu tua misalnya. Nah, itu yang menjadi masalah buat kita. Itu yang kita perhatikan, maka kita ada program vasektomi dengan catatan. Dengan catatan. tadi. Oh, tapi Pak Menteri, sekarang ini banyak pasangan muda memilih menunda punya anak. Bahkan ada yang enggan menikah karena alasan ekonomi atau karir. Iya. Menurut Pak Menteri ini tren seperti ini gimana Pak Menteri? Saya kira begini, perlu edukasi, perlu penjelasan, perlu diskusi banyak. Menunda pernikahan mungkin bagian dari kecemasan-kecemasan. Tentu dalam hal-hal tertentu selama masih umurnya oke, kita nggak masalah. Coba Bapak tolong kasih tahu Devan secara langsung Pak. Gimana Pak? Apa kira-kira masalahnya? Enggak, dia bermasalah Pak. Bapak kasih tahu dia supaya dia berani nikah. Gini, kira-kira gini biasanya. 1, cemas. Ekonominya nanti gimana? 2, nanti anak saya gimana kalau sekolah? Siapa yang jadi pembantu? Kemudian nanti selama ini saya kerja jadi presenter, gara-gara menikah kemudian nanti terus keluar dari kerjaan. Nah, kira-kira gitu. Marriage is scary, Pak. Ya, tapi kalau saya bukan itu. Sudahlah, ini siklus kehidupan. Sunnatullah. Ini manusia, kita diciptakan oleh Tuhan tanpa diminta. Jangan lahir kan tanpa diminta, tahu-tahu lahir. Iya Pak. Mas Evan sama tahu lahir. Artinya bahwa ketika lahir maka ada hukum kemanusiaan, hukum alam kita sebagai makhluk Tuhan. Maka siklus kehidupan akan kita alami. Setuju tidak setuju. Kenapa? Kalau nanti tidak menikah, berarti tidak ada keluarga. Kalau tidak ada keluarga dalam waktu 50 tahun misalnya, tidak ada orang menikah, mohon maaf. Kemudian tidak reproduksi, tidak ada generasi, bubar negara. Misalnya ya Pak Menteri. Kira-kira gitu. Misalnya nih Pak Menteri, orang-orang kayak Iya, Devan tidak ada ini, lanjut. Gimana? orang-orang kayak Devan ini kan belum menikah. Apakah jodoh disediakan negara, Pak Menteri? Kita jawab setelah jam satu ini. Terima kasih. Didukung oleh Stay cool saat aktif seharian. Aku pakai Nuvo Family Cool Protect dengan formula triple antibakterial plus ekstrak mentol dan mint. Stay cool dan terlindungi 24/7. Nuvo Family Cool Protect, stay cool 24/7. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.